Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini hari Jumat tanggal 26 September 2025. Semoga benar ya. Hari ini ya 26 September 2025 jam 4.53 pagi waktu Indonesia Barat. Teman-teman, harus saya beritahu ya, kenapa kok makin banyak orang yang istilahnya itu membeli hunian dan properti atau bahkan tanah ya di pinggir Jakarta. Padahal dulu dia tinggalnya itu di Jakarta. Cuma sekarang tinggalnya di luar Jakarta. Bahkan beberapa artis-artis Betawi itu juga didapati tinggalnya itu di luar Jakarta. Contoh kayak Haji Malih. Tahu Haji Malih nggak? Haji Malih itu tinggalnya di Bogor, di Kabupaten Bogor, ya kan. Haji Bolot yang punya banyak kontrakan itu, dia punya 2 rumah gede banget. Satu di sini dekat sini, di Jombang, Bintaro ya, Tangsel. Satu lagi di Parung, Bogor, sono jauh. Dari sini ke rumahnya Haji Bolot di Parung lumayan, teman-teman. Terus Hajah Omas, tau Hajah Omas gak? Adiknya Haji Mandra, itu di Depok rumahnya. Omas Wati ya, adiknya Haji Mandra. Haji Omas rumahnya di Depok. Haji Mandra tuh di Cibubur rumahnya, Jakarta Timur. Haji Mandra di Cibubur, Jakarta Timur. Kalau Haji Omas di Depok. Terus apa lagi ya, artis Betawi yang tinggalnya tuh nggak di Jakarta ternyata gitu. Beberapa diantaranya itu tinggalnya nggak di Jakarta ternyata. Tapi itu siapa? Almarhum Haji Ridwan Saidi yang saya takziah beberapa waktu lalu itu di sini rumahnya, di sini dekat Masjid Darussalamah. Udah masuknya, kalau sektor ini masuknya sih udah Tangsel ya, udah Tangsel gitu, udah Tangerang Selatan, gitu. Banyak dah. Terus ya gitulah teman-teman, banyak ternyata ditemui artis-artis Betawi yang tinggalnya itu nggak di Jakarta gitu loh, rumahnya itu nggak di Jakarta gitu, tapi di luar dari Jakarta gitu. Karena memang satu, balik lagi teman-teman ya, lagi-lagi adalah masalah harga teman-teman. Pertama, kalau mau bangun rumah, harga tanah di Bogor, Depok, Tangerang, termasuk Tangerang Selatan dan Bekasi itu murah, lebih murah dibandingkan Jakarta, tergantung wilayahnya. Kenapa bule sekelas Ralph Schoenemann aja akhirnya setelah 15 tahun tinggal di Pondok Indah, pindah sekarang tinggal di sini nih, di di Ciater BSD, Ciater BSD sini nih, Tangerang Selatan, Serpong, di kampung gitu, Ciater sini nih rumahnya gitu. Bukan karena nggak ada duit ya, karena ya dia punya suasana kampung itu. Di sini rumahnya di Ciater BSD Tangsel ya, karena mungkin pertimbangan harga tanahnya di sana juga lebih murah, apalagi itu kan di kampung lokasinya itu. Jadi seperti itu. Harga tanahnya lebih murah. Teman saya tuh Renata Dameria Tambunan yang baru jadi pengurus Demi Anak Generasi DAG, yang dancer itu kan lama jadi anak Jaksel, saya pindah ke Bekasi. Terus teman saya
pengusaha asal Sulawesi Selatan, Bu Ana namanya, nama saya, tapi orang Bugis. Andi Ana namanya. Andi Ana rumahnya tadinya di sini di Rawamangun, Jakarta Timur. Pindah ke Bekasi. Ya, pindah ke Bekasi. Kenapa? Karena harga rumah di Bekasi murah dibandingkan Jakarta. Bukan murah lagi, murah banget. Gitu. Murah, makanya orang banyak pindah ke sana. Gitu. Bekasi itu rumahnya Irfan Hakim tuh. Irfan Hakim rumahnya di Bekasi tuh. Tadinya kan di Bandung tinggalnya, di kampungnya sana. Di Bandung. Di Bekasi dia. Gitu. Ya karena memang harga tanah dan harga properti di Jakarta ini mahal. Kenapa? NJOP-nya tinggi. NJOP itu nilai jual objek pajak. Tambah pajak bumi dan bangunan tinggi. Apalagi tiap tahun kenaikan pajak bumi dan bangunan di Jakarta tuh berkisar 5-10%. Itu yang membuat harga tanah dan harga properti di Jakarta sini mahal, teman-teman. Ini harus saya kasih tahu. Saya aja nih lagi nyari tanah buat bangun rumah. Ada beberapa inceran saya, taunya udah close, udah sold out. Ada satu lagi nih, ini saya spill aja ya. Saya spill tapi bukan untuk saya ini ya. Tapi takutnya ntar kayak kemarin lagi. Nah, kalau kebanyakan nge-spill malah jauh ntar dari saya ya. Tapi ini saya spill ini bukan untuk saya ini, enggak gitu loh. Masih saya pertimbangin. Ada di daerah Metro Pondok Indah, dekat sini ya. Dia luasnya 449 meter persegi kan. Saya tanya ini Metro Pondok Indah mananya? Karena kan saya tahu daerah situ kan. Oh ini Pak, ini searahan sama PIM 2. Oh alah ini. Nih dekat PIM 2 malah. Gitu. Dia dekat PIM. Berarti dia kalau dari masjid yang di samping PIM 2 tuh masih dekat lah. Saya dulu beberapa kali sering sholat di situ. Kalau lagi gabut ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi gitu ya. Harganya kalau seluruhnya tuh sekitar 22 miliar. Karena kan luasnya 449 meter persegi. Dia jual dengan harga berapa juta tuh per meter. Pokoknya kalau di total tuh sekitar 22 miliar. Nah, itu masih saya pertimbangin itu. Karena Pondok Indah saya was-was juga, takut banjir kan. Jangan salah, Pondok Indah pernah kebanjiran. Pernah kebanjiran. Gak tahu ya benar apa enggak. Nanti saya cek lagi. Lagi di Lebak Bulus. Tapi Lebak Bulus juga saya masih pertimbangin. Di sana tuh, di Kafling DPRD namanya. Dari PT IQ masih lurus lagi. Nah ini biasanya kalau ada begini nih ada berita duka nih. Nah kan bener. Kalau udah nada kayak gitu berita duka tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah. Tuh bener kan? Bener aja. Itu saya hafal. Ya, kita ucap saya break sebentar ya teman-teman. Saya mau bacakan surah Fatihah dulu untuk yang baru meninggal yang sedang diumumin ini. Nanti kita sambung lagi. Ya, welcome back teman-teman. Saya tadi barusan mengirimkan surah Fatihah dan ada beberapa doa kecil untuk almarhum yang disebut. Gitu.
Jadi teman-teman ya, ada satu lagi di Lebak Bulus ya, di Kafling DPRD ya, di dekatnya Masjid Darul Askar yang di pinggir jalan Lebak Raya itu ya. Katanya sih kalau jalan kaki 14 sampai 15 menit karena kan dia di hook tanahnya. Luasnya lebih kecil dikit dari yang di Pondok Indah, 406 meter persegi. Tapi harganya 7M, 7,7 miliar. Lebih murah sih ya karena Lebak Bulus ya. Kalau Pondok Indah kan mahal-mahal Pak. PBB daerah Pondok Indah aja udah mahalnya nggak ketulungan gitu. Iya, serius ya. Tapi Lebak Bulus itu menang, dia tuh nggak banjir teman-teman. Lebak Bulus tuh dia menang nggak banjir, dan lokasi yang saya tanya ini tuh dia ke berbagai perbelanjaan masih dekat. Dia ke berbagai lokasi termasuk ke berbagai perbelanjaan masih dekat. Ke Foodmart, ke mana tuh tadi disebutnya, sama Agen Era tuh. Itu teman-teman, jadi masih dekat gitu. Jadi kalau saya sih lebih pertama tuh ya, pertimbangan saya ke dalam mencari tanah itu lokasi teman-teman. Karena saya nggak bisa pungkiri ya bahwa memang untuk sekarang ini, saya udah lama nggak lewat situ, jadi lewat situ aja. Untuk saat ini memang kita nggak bisa pungkiri ancaman Jakarta tenggelam itu nyata banget ya. Nyata banget. Dan mohon maaf lahir batin gitu ya, ada satu peta, satu proyeksi ya, kalau nggak di-prevent ya, kalau nggak dicegah nih dari sekarang, bisa-bisa wilayah yang selama ini menjadi jantungnya kota Jakarta, yaitu Bundaran HI atau Bundaran Hotel Indonesia di Menteng sana, itu bisa tenggelam ya, karena permukaan tanah di Jakarta Pusat itu kan makin turun kan, karena yang disebut abrasi itu. Nah, Jakarta Selatan ini tiap tahun permukaan tanahnya turun 1 cm, nggak terlalu signifikan gitu loh ya. Turun setiap 1 cm tiap tahun, tapi memang itu nggak signifikan karena Jakarta Selatan ini kan tinggi ya, tinggi di beberapa permukaannya. Titik tertinggi di Jakarta Selatan itu ada di 25 meter di atas permukaan laut, MDPL. Nah, saya nggak tahu itu di mana ya. Sementara kalau titik tertinggi banget di Jakarta itu di Buperta Cibubur, itu 91 meter di atas permukaan laut, itu Jakarta Timur. Nah, itu aman dari tenggelam. Bukan banjir, tenggelam gitu loh, tenggelam. Ini baru perkiraan, makanya karena air laut terus naik ya, disebut oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tiap tahun naik 5 cm ya. Ini kan makin mengancam. Kemarin aja saya waktu lewat Kapuk Muara aja udah kebanjiran saya. Waktu itu lewat Kapuk Muara udah kebanjiran. Sementara Anda mau tahu nggak, kalau makin begini, namanya Muara Baru itu udah daerah duluan di Jakarta yang tenggelam. Kenapa? Karena jalan Muara Baru ya, itu adalah titik terendah di Jakarta, -1 di bawah permukaan, -1 meter di bawah permukaan laut. -1 meter di atas permukaan laut. Jadi udah turun banget gitu loh. Jadi saya tuh tadinya berpikir masih di situ kan, tapi kan ini kan baru perkiraan lah ya teman-teman ya. Ini kan baru perkiraan dan juga ini kan masih sementara teman-teman. Makanya kemudian kita
bergegas membangun yang namanya Giant Sea Wall, tembok raksasa, tanggul raksasa, untuk mencegah supaya Jakarta tidak tenggelam. Paling enggak supaya saya bisa beli apartemen Kempinski di Bundaran HI. Karena apa, Bundaran itu termasuk daerah yang terancam tenggelam loh. Dan Giant Sea Wall ini dibangunnya nggak sebentar, butuh waktu 20 sampai 30 tahun lah dari sekarang. Paling-paling kelar kalau nggak 2045 ya 2055 Giant Sea Wall, karena dia panjang kan, karena dia panjang, span-nya 480 km. Giant Sea Wall itu. Makanya kemudian dibentuk Badan Pantai Utara Jawa. Jadi nge-span dari Banten sampai ke Situbondo, Jawa Timur, Situbondo kalau saya tidak salah ya. Ya sepanjang pantai utara Jawa gitu. Karena beberapa daerah-daerah ini terancam tenggelam banget. Nggak cuma Jakarta sebenarnya, Semarang juga sama nasibnya. Bahkan ada beberapa daerah di Semarang itu yang udah tenggelam ke bawah laut. Termasuk yang ke makam yang salah satu ulama lah di Jawa Tengah tuh. Tadi itu di darat, cuma sekarang kenapa pakai perahu? Karena kampung yang melewati, kampung di mana makam itu berada, jadi kesannya makamnya ada di tengah laut, itu udah tadinya tuh kampung daratan, cuma karena udah ketelan sama laut ya, jadinya begitu. Karena permukaan tanah di wilayah utaranya Semarang itu juga mengkhawatirkan. Kayak kenapa terminal Terboyo di Semarang itu tutup, karena rawan terjadi begituan. Bus-bus akap dari dan ke Semarang itu sudah disediakan di Mangkang, terminal tipe A Mangkang. Ya, Mangkang, satu lagi di bukan di Pengging. Satu lagi di mana lupa saya. Pokoknya daerah bukan Pengging. Pengging itu agen. Ya, ada satu terminal tipe B Semarang. Cuma saya kurang hafal namanya apa. Ya, cuma perusahaan bus komplain kan, Mangkang jauh dari gerbang tol. Gitu. Kalau Terboyo deket sama gerbang tol. Tapi kan Terboyo sudah diganti sama terminal Demak yang baru, kan terminal Demak yang lama. Yang baru Karena semata-mata tujuannya untuk itu. Jadi memang saya takut juga gitu loh kalau sampai benar, semoga tidak benar kejadian ya, Jakarta terutama sampai wilayah tengah itu ketelan sama laut karena tenggelam, karena permukaan tanahnya terus turun ya. Kayak kenapa saya cari tanah itu buat bangun rumah udah di selatan aja lah, kalau nggak di selatan ya di timur gitu. Soalnya daerah itu yang masih relatif aman dan tinggi. Kalau sewaktu-waktu Jakarta kenapa? Soalnya mohon maaf lahir batin ya, Jakarta Utara rendah, Jakarta Timur rendah, Jakarta Barat rendah, Jakarta Pusat rendah ininya, ketinggiannya di atas permukaan laut. Yang tinggi cuma Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Walaupun Jakarta Selatan tanahnya turun tiap 1 cm tiap tahun, tapi kan tetap aja masih relatif aman lah kalau mau bangun rumah saya gitu. Makanya ini saya lagi pertimbangin di mana yang pasti Jakselnya tidak banjir dan tidak juga tertelan oleh air laut kalau nanti benar-benar semoga tidak terjadi ya gitu. Terima kasih ya teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.